Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali lagi dengan kami sini tim Kasih langkah mundure langkah kencete. Baik teman-teman, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan explore kembali. Tentunya di malam yang begitu syahdu dan membahagiakan teman-teman. Masuk. Tentunya kita masih berada di Sawiara teman-teman ya, dimana alhamdulillah kemarin malam kita sudah mendapatkan progres dalam sejauh ini dalam ekspor teman-teman ya, dimana ternyata permasalahan garis besar di Sawiara ini mengenai sebuah dendam yang dimanfaatkan oleh sosok makhluk untuk kepentingannya pribadi. Jadi kurang lebih seperti ini teman-teman. Ternyata Verlinta kan memiliki rasa sakit hati terhadap ibu tirinya beserta kakak tirinya, dimana dendam membara itu langsung dibantu ya oleh salah satu makhluk yang mengaku sebagai penyihir agung, yaitu Nyai Wendra. Dimana Nyai Wendra itu sendiri adalah anak buah kesayangan dari sosok iblis yang berkediaman di sungai yang bernama Kolojegang teman-teman ya. Jadi permainnya Nyai Wendra itu cantik dan cerdik teman-teman ya, dimana nggak cantik dan cerdik, Nyai Wendra membantu memberikan sebuah kekuatan terhadap Verlinta. Akhirnya Verlinta bisa melakukan sebuah serangan lah ya. Namun pinternya Nyai Wendra, yang diserang itu hanya dua makhluk saja, ibu tirinya beserta kakak tirinya. Dan Nyai Wendra itu membiarkan adik tirinya agar dicari terus menerus oleh si Verlinta, menyisakan satu dengan tujuan agar dendamnya tidak cepat-cepat selesai. Itu teman-teman ya, pinter. Jadi seperti mengejar sesuatu hal di mana sebenarnya yang mempermainkan itu adalah orang terdekat kita. Hati-hati itu teman-teman, itu sering kerap terjadi di dalam kehidupan kita. Orang terdekat ya. Iya, kita tidak tahu sebenarnya titik permasalahannya itu apa, namun karena kita sudah termakan oleh api yang dia keluarkan dari mulutnya, sudah kita buta mata, buta hati, akhirnya kita hanya mendengarkan apa yang dia dengar, apa yang dia katakan. Padahal kalau kita telusuri, yang bejat itu temannya itu sendiri. Betul. Bejat. Gitu teman-teman ya. Tapi setiap permasalahan bisa kita ambil sisi baik dan positifnya. Betul ya. Hikmahnya jika kita merasa mendapatkan sebuah bantuan ya, belum tentu bantuan itu memang seutuhnya hal kebaikan untuk kita ya. Terkadang bantuan-bantuan itu ada maksud dan tujuan tertentu, embel-embel ya, dari seorang yang ingin membantu kita. Pamrih gitu lah. Karena itu rumus. Iya mas. Ada seseorang mau mendekati seseorang, pasti ada sesuatu yang ingin dia dapatkan. Ya. Kalau bicara masalah tulus itu beda ya, mungkin ya kastanya kita yang berbeda-beda. Cuma yang perlu diperhatikan ya, hati-hati terhadap siapapun lah, tingkatkan kewaspadaan, dan semoga kami semua di sini dan panjenengan semua yang menonton nanti selalu dijaga hatinya. Amin. Dilancarkan segala urusannya. Amin. Dan dipermudah dalam permasalahannya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin secara singkatnya seperti itu teman-teman. Kita mau menelusuri, memetani lebih dalam lagi mengenai si Kolojegang. Siapa sebenarnya Kolojegang? Apa saja yang telah dilakukan oleh Kolojegang? Seberapa hebat Kolojegang? Lalu apa kelemahan dari Kolojegang itu sendiri? Betul. Kita kulik malam ini, usut malam ini, semoga selesai. Terus ini mas, sebenarnya Sawiara ini adalah pilihan yang tepat untuk menggiring Verlinta agar tidak memakan banyak korban. Ya, betul. Yo, bismillahirrahmanirrahim. Tim kasih langkah mundur langkah kencete. Seperti biasa sedulur, nonton video Tim kasih sholat terlebih dahulu jam 18.20 ya. Jangan lupa cemilan beli. Jangan lupa zikir pakai kalimat Maharaja.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kisanak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, mungkin kehadiran saya mengagetkan Kisanak semua. Lumayan kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan Kisanak semua? Alhamdulillah. Sangat baik. Maafkan saya Kisanak, jika kehadiran saya ini itu menghambat perjalanan Kisanak. Tidak sama sekali, Mas. Bagaimana Tuan Bilang? Apakah ada sesuatu yang ingin disampaikan? Jelas ana, Mas. Kalau datang itu pasti ada sesuatu, Mas. Nyangkem gue. Benar sekali Kisanak. Ternyata Kisanak sudah hafal jika kehadiran saya ini, saya ingin menyampaikan sesuatu hal. Banyak makan ikan. Syukur alhamdulillah. Jika Kisanak sudah mengkonsumsi ikan, semoga saja apa yang menjadi jalan pikiran Kisanak itu akan menjadi lebih baik. Allahumma amin. Anu gesek Tuan Bilo. Allah. Gesek lendrong. Jadi seperti ini Kisanak. Kuniran. Setelah pertemuan Kisanak dengan Ranggi Sora, dan Ranggi Sora itu bertemu dengan Pangeran Sarif. Lalu Pangeran Sarif itu mempertemukan beliau Ranggi Sora dengan saya. Di situ kami sudah berbincang sangat panjang sekali mengenai sebuah permasalahan yang berkaitan di hutan Sawiara ini, mengenai Verlinta yang memiliki dendam itu. Dendam yang dimanfaatkan. Benar sekali. Ternyata di sini dendam dari Verlinta itu dimanfaatkan oleh sang penyihir agung, di mana sang penyihir agung itu juga adalah anak buah dari Kolo Cekang. Yang belum kita ketahui hingga saat ini, siapa sebenarnya Kolo Cekang? Kehadiran saya di sini, saya ingin menyampaikan banyak hal mengenai Kolo Cekang. Setelah perbincangan dengan Ranggi Sora, kami semua para sahabat yang lain berusaha mencari informasi mengenai sosok yang bernama Kolo Cekang itu di sana. Dan alhamdulillahnya kami berhasil menemukan banyak hal informasi yang dimana Kisanak harus ketahui. Jika memang benar Kolo Cekang yang dimaksud itu adalah Kolo Cekang yang sesuai dengan diceritakan oleh Ranggi Sora, yang kita hadapi saat ini itu adalah musuh yang sangat berat di sana. Sangat berat. Mencari musuh itu harus yang meningkat keberatannya, jangan malah menurun. Mungkin bisa diperkirakan kita bukanlah lawan dari Kolo Cekang. Ya, apa itu alasannya Tuan Bilo? Jadi seperti ini di sana. Dari informasi yang didapat dari silsilah mengenai Kolo Cekang sendiri, dari kekuatan Kolo Cekang sendiri, itu adalah terah-terah dari keturunan kesatria yang luar biasa di sana. Jadi ceritanya seperti ini di sana. Kolo Cekang itu terlahir dari pasangan seorang kesatria yang bernama Raden Mardipa dengan pasangannya bernama Putri Dewi Laras Arum. Mereka berdua adalah sepasang kekasih yang memiliki kekuatan luar biasa, kekuatan yang sangat besar dan juga kedikdayaan yang sangat besar di sana. Kedua pasangan itu melahirkan 2 orang putra di sana, di mana salah satunya itu adalah
Kolocekang. Kedua putra itu memiliki perbedaan watak dan sifat yang sangat jauh, di mana anak yang pertama memiliki watak yang sangat baik, menuruti, menaati apa yang dikatakan oleh kedua orang tuanya. Dan anak yang kedua itu memiliki watak yang sangat arogan, pemarah, susah untuk diatur dan lain sebagainya di sana. Dan di situ dari pasangan itu memilih sebuah keputusan cara untuk mendidik anak-anaknya di sana dengan memisahkan kedua anak itu, di mana anak yang pertama dirawat oleh dirinya sendiri dan anak yang kedua itu yang bernama Kolocekang di situ mendapatkan sebuah hukuman karena anak itu benar-benar sangat-sangat di luar nalar di sana. Hukuman yang diberikan oleh Kolocekang yaitu dimasukkan ke dalam kawah gunung berapi di sana. Hukuman untuk Kolocekangnya. Benar sekali. Tentunya hukuman itu berharap dari pasangan itu adalah anaknya itu meninggal dunia. Karena tidak diharapkan dan dohopin. Benar sekali. Di sisi lain, Kolocekang merusak nama baik dan citra dari orang tuanya. Di sisi lain, Kolocekang selalu membuat masalah dan juga melanggar aturan-aturan yang diberikan oleh kedua orang tuanya itu di sana. Namun, hal yang terjadi di situ, setelah berabad-abad, Kolocekang dimasukkan ke dalam kawah gunung berapi. Ternyata di dalam kawah gunung berapi itu, Kolocekang dilindungi oleh pamannya di sana. Berarti tidak mati Tuan Donggopiro? Tidak. Kolocekang setelah berabad-abad dimasukkan ke dalam kawah gunung berapi. Akhirnya dia muncul ke permukaan dan pulang ke kediamannya. Namun di situ ditolak oleh kedua orang tuanya di sana. Karena masih memiliki watak dan perilaku yang sama. Di sini Kolocekang sudahlah sangat-sangat kuat setelah mendapat tempaan di mana tubuhnya itu berendam di kawah gunung berapi. Tentunya Kolocekang sudah sangat tahan akan bara api, akan rasa sakit dan juga siksaan di sana. Sudah terbiasa dengan api. Namun hal buruk yang diderita oleh Kolocekang, di setiap saat Kolocekang merasakan hawa panas yang ada di dalam dirinya. Maka dari itu Kolocekang memilih untuk bertinggal dan berkediaman di sungai untuk meredakan hawa panas yang ada di dalam tubuhnya di sana. Derum berarti. Oh, masuk akal. Oh, itu Kungkum. kenapa Kolocekang itu dia bersemayam di aliran sungai, teman. Benar sekali. Dan di sini, jika memang itu benar-benar Kolocekang yang sedang kita hadapi, kita belum sebanding dan setara untuk menjadi lawan ataupun musuhnya di sana. Karena dari terah dan silsilah mengenai nenek moyang, orang tua dan keturun-keturunannya, dia terlahir dari sesosok kesatria yang sangat luar biasa. Dia memiliki leluhur yang begitu didaya dan berpengaruh di tanah Jawa ini di sana. Mungkin jika kita membandingkan ataupun menyetarakan kekuatan yang dimiliki oleh Kolocekang
kita anggap saja setara dengan Tuan Sri Maharaja. Waduh. Sebegitu kuatnya Tuan Tunggapilo. Benar sekali di sana. Berarti kalau Jekang melakukan hal ini semua juga karena tersisihnya dari orang tua ya. Iya. Kalau kita ingat-ingat, apa ya? Ada kaitannya dengan Verlinta yang tersisih dari ibu tirinya. Maksudnya memiliki kayak visi kesamaan yang sama. Iya, maksudnya Benar kesamaan. sekali di sana. Saya juga memiliki pemikiran seperti itu. Kenapa kalau Jekang memilih Verlinta sebagai alat untuk meluapkan dendamnya dan mencari banyak sekali pengikut? Di sisi lain mereka yang memiliki kisah yang sama. Di sisi lain pula mereka memiliki rasa sakit yang sama. Walaupun mungkin dari dahulu kalau Jekang sudah banyak mendapatkan pengikut. Dan baru Verlinta lah yang dipilih di sini di sana. Lalu jika memang kalau Jekang yang dimaksud adalah kalau Jekang apa yang tadi diceritakan, menurut Tuan Raja Tunggapilo sendiri, langkah dari mana yang harus kita mulai? Ya Tuan Tunggapilo. Sebelumnya saya meminta maaf jika apa yang saya ceritakan baru saja itu membuat kekhawatiran dari diri Kisanak. Apa yang sedang dihadapi oleh Kisanak saat ini adalah musuh yang memiliki kekuatan lebih besar dari Kisanak. Bukan maksud saya seperti itu Kisanak. Adanya saya menceritakan itu semua. Saya membuat Kisanak untuk bisa berhati-hati kembali. Memperkuat kewaspadaan Kisanak agar Kisanak tidak salah dalam melangkah. Agar Kisanak tidak terburu-buru dalam menjalankan dan menyelesaikan apa yang sedang kita hadapi ini. Di sini, sejujurnya saya juga belum menemukan cara dan memikirkan cara apa yang tepat untuk mengalahkan Kolo Jekang. Tapi saya memiliki yakinan bahwasanya belum tentu mereka yang kuat bisa dikalahkan dengan mereka yang lebih kuat lagi. Akan tetapi mereka yang kuat bisa juga dikalahkan oleh mereka yang lemah. Yang paling lemah bahkan. Bahkan yang paling lemah. Seperti ini Kisanak. Tentunya para sahabat yang lain sedang mengusahakan langkah-langkah yang terbaik untuk menuju dan menghentikan apa yang dilakukan oleh Kolo Jekang ini. Semoga saja dengan adanya saya datang menemui Kisanak, Kisanak bisa memperkirakan, memikirkan langkah-langkah yang tidak membahayakan Kisanak semuanya. Selagi di sini kita semua menyiapkan rencana-rencana terbaik, langkah-langkah terbaik untuk mengantisipasi ini semuanya Kisanak. Ya, saya paham maksud dan tujuan dari Tuan Raja Tunggapilo itu bercerita. Memang dari Tuan Raja Ranggisorat sendiri memiliki cara dan jalan untuk mengurangi banyaknya korban, yaitu dengan membawa Verlinta ke hutan Sawiara ini. Tapi itu bukanlah solusi yang terbaik di sana. Itu hanya mengulur waktu, di mana jika di hutan Sawiara ini sudah hangus, makhluk-makhluknya sudah tidak ada, maka Verlinta tentunya akan pergi dengan sendirinya ke desa-desa lain.
untuk mencari Frente. Mohon izin Tuan Tongobilo. Kalau semisalnya Kolo Jegang itu bukan lawan untuk kita, bukan lawan yang seimbang, dan dia berasal dari keturunan kesatria dan memiliki saudara, apakah kita bisa meminta bantuan kepada saudaranya? Paling tidak saudaranya juga dari Trah ataupun memiliki darah kesatria dari kedua orang tuanya. Apa yang Kisanak sampaikan itu benar. Namun itu semua sudah kami usahakan mengenai hal itu. Kami juga sudah berusaha ingin bertemu dengan kedua orang tuanya, dengan saudaranya. Mungkin karena belum waktu yang tepat, belum rezeki yang diberikan oleh Tuhan, kita semua tidak diperbolehkan untuk bertemu dengannya. Di sisi lain, mereka semua yang sudah tidak peduli mendengar nama dari Kolo Jegang sendiri, karena mereka sudah menganggap Kolo Jegang bukanlah anak dan keturunan kami. Ya, paham. Terima kasih Tuan Bino atas wawasan yang sudah diberikan. Semoga dengan adanya cerita ini nanti kita meningkatkan kewaspadaan terutama, terus kita bisa lebih giat lagi dalam mempersiapkan nanti ketika kita mendapatkan masalah secara langsung dengan Kolo Jegang. Benar sekali Kisanak, itulah yang saya harapkan. Jangan sampai apa yang saya sampaikan ini malah membuat Kisanak semua merasa ketakutan, merasa bersedih. Yakinkanlah diri kalian bahwasanya Kisanak semua pasti akan mendapatkan sebuah pertolongan dari Sang Maha Kuasa jika memang kita masih berjalan di jalan yang benar. Amin. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Baiklah Kisanak, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan saat ini. Kami semua para sahabat yang lain akan mengusahakan yang terbaik untuk menghentikan apa yang sedang terjadi di hutan Sawiara ini. Ini bukan masalah yang kecil. Ini adalah permasalahan yang besar. Jika tidak kita hentikan sekarang, mau kapan lagi di sana? Baiklah. Berhati-hatilah di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman ya, tentunya teman-teman sudah mendengar sendiri cerita latar belakang dari sosok yang nantinya akan kita hadapi, yaitu Kolo Jegang. Dimana Kolo Jegang memang sudah kuat karena sudah tempaan dan darah kesatria dari kedua orang tuanya. Ya. Namun poin yang harus digarisbawahi dari ucapan yang diceritakan oleh Tuan Raja Bilo itu, mereka yang kuat belum tentu dikalahkan dengan mereka yang lebih kuat. Ya kan? Ya. Bisa jadi mereka yang paling kuat akan dikalahkan dengan mereka yang paling lemah. Itulah cara main dari Gusti Allah. Ya. Lalu memang Tuhan tahu cara mengangkat derajat kepada kita sebagai makhluknya di dunia ini, ya, mengangkat derajat dan menjatuhkan orang yang sombong. Ya, itu kan caranya kan orang petantang-petantang mereka punya uang banyak malah dipermalukan ataupun dijatuhkan oleh orang yang miskin dan tidak punya apa-apa. Ya itu sih bukan hanya orang kaya doang tuh, yang miskin-miskin juga banyak itu yang terjatuh paduk lah, orang ya. pincang. Nah, gejala itu menunjukkan kuat bukan berarti kamu bisa semena-mena atau apa. Hah? Apa terusnya tuh kulit tok. Budak Tapi tidak untuk menyerambuk mas Adiuk. ya jangan Pak. Bisa jadi kan ucapannya yang Madri Guntara kita dipakai.
segala sesuatu yang paling kuat dan hebat masih kalah dengan orang yang bejo. Bejo. Dulu banget Mas, jadul banget ya. Jadul. Dulu banget loh Bang. Beruntung ya. Jadul wae mukane kok, Mbak. Berarti keterima. Terima. Orang keterima. Bentar lagi mau solawatan. Kutono Banyak. Sabar. Mbah, sabar Mbah. Ngene kok malah. Pakai muter wingi pura penjelasan wingi. Jelasan apa kok dari mundur ngene kok? Gini sihir. Bro Bapak. Sihir itu. Ini dungo kan lemah. Ini lemah. Oh iya mau disihir. Ikit. Aduh, kok sini orang teh menek dele, angel banget ki. Kakian. Ini kita lemah. Mas, menek Mas. Apa makan Mas? Coba jangan pindah di ayam berarti gue. Aduh. Mas, menek Mas. Mas, penjelasan kemarin kalau ketemu nenek-nenek itu harus Manjat pit paling tidak Mas. yang tuh loh. Aduh, nyok kesel banget ki. Ngejel banget. Mas, nyok mundur. Aduh. Kena banget Bu. Kenal Mas. Mbah. Fotone ngotos lho, Mbah. Yo fotone aku nih. Hah? Fotone aku nih. Loh, itu kok wujudnya Mas ngediri Mas. Gitu wae. Ayo dari situnya. Acting kamu ngebuangan. Masuknya Pak. Ngomong apa Pak? Aman gitu deh. Dibantu Mas Den Mas. Ngapa foto? Hah? Ada penek kan? Itu jawaan Mas. boleh. Wangi ada seleketan. Rika tukang sihir. Kira apa ora? Bukti Pak. Medeni wujude kok. Ini sih yo. Ini sih Rika. Bolah, Mbah. Bisa. Telepon, Mbah. Saya pun deh. Bati kolek. Kok sih ngapa penekan itu? Ada tokan seleketan wangi. Wangi akan merekayangan. Iya kayak Rika. Boko lagi penekan. Iji kesambar. Nengkot tiba. Aku tunggat mengisor langit. Pun merkayangan obledek nyamber. Kabur badi. Bledek, Mbah. Anu mau pada kemana sih? Ulah. Allah. Campuran terus. Lagi jalan-jalan, Pak. Ini. Ah, sinten sih jenengan? Bokmi. Namanya Bokmi apa? Iya namanya Enyong Bokmi. Oh. Telepon buyut yang Ya berdua kok ngono nyeluknya apa buyut ya kena. Ya buyut lah jangan nih. Enggak kalau ini itu kemudahan buyut bae yang tua. Soalnya raine jenengan keriput. gimana? Yud, ada apa? Tadi teriak-teriak nyari siapa, buyut? Aku ora ngorong-ngorong mereka nyeluki kok pada ora. Ki malah nyong dadine bingung. Ana menungsa kaya kok pada si pada enom iki. Lunga-lunga keluyuran maring alas anu ngapa? Pahal, buyut. Nah, ini. Apa orang nana wayah liane maning selainnya wangi? Saya bismillah lanjut. Anu pahlawan bisa kebatin pahlawan. Padang hati-hati. Mesuk wis melebung surah. Ada cokan kelayar keluyur nang alas apa maning nang wengi surah. Medeni
temenan yakin apa mana karena anak kali kok pada ngati-ngati banget maring kali kae temenan. Lah sungai di sana memang ada apa? Yud, pakai bahasa Indonesia bisa nggak Yud? Bisa. Ya ada apa di sungai sana? Nang kali kae angger waya-waya wis mlebu surah, sudah masuk ke surah. Sungai itu berbahaya. Tanyang-tanyangnya pada metu goleti geti seger, darah seger sing kaya kuku pada kaya kiye. Ya. Temenan, bahaya nemen. Wah, jangan main-main sampai ke pinggir sungai sana. Danyangnya siapa itu? Kolon jengkang. Kolon jengkang. Iya. Kolon jengkang kalau Yo kok itu jengkang. Namanya kolon jengkang. bukan kolon jegang sih. Pada baik. Lah, disejen jengkang karo jegang. Aku diceritani nang ibune aku, nang mbokek aku, arane kolon jengkang. Tapi akeh wong-wong sing pada ngomong kolon jogang, Kolon jegang. kolon jengkang, ya anak. Tapi pada baik itu makhluk yang sama. Kolon jugang. Kolon jugang, Kolon jengkang. hati-hati. Setiap malam suro, memasuki malam suro, dia selalu keluar dari singgasananya untuk mencari darah segar dengan jumlah yang banyak dari kalangan manusia seperti kalian. Apa jenengan sudah lama mendengar berita ini? Sudah dari saya kecil. Oh berarti di sini sudah lama. Sudah lama sekali. Dia itu bersinggasana di gedung. Biasanya kalau ada orang yang duduk di sungai, entah dia sedang mancing ataupun hanya sekedar duduk-duduk saja, itu menjadi incaran dari kolon jengkang itu. Nah kolon jengkang itu siapa sebenarnya Yud? Danyang, Danyang. merkayangan sing medeni nemen, bau reksone kana. Hati-hati Apa teman. jenengan pernah mendapatkan cerita korbannya gimana? Selain dari orang tua saya ataupun mbok saya memiliki pengalaman juga. Itu terjadi kepada suami saya, Yasir. Yasir. Man Yasir orang-orang memanggilnya. Man Yasir. Iya. Dulu dia memang sering ngarit di pinggir sungai untuk memberi makan kambing. Tetapi dia tidak ingat bahwasanya hari itu sudah memasuki surah. Bulan surah. Iya. Tiba-tiba dari dalam air ataupun kedung itu yang berada di sungai sana keluar gemulek-gemulek itu. Pusaran. Iya, pusaran-pusaran seperti itulah. Keluar beserta airnya berubah menjadi merah. Tiba-tiba tanpa disadari oleh suami saya langsung Tertarik. digeret kecemplung ke kedung itu. Terseret. Iya, saya sudah mencari bantuan karena saya tahu di mana suami saya itu ngarit. Saya mencari bantuan, kok sampai sore suami saya tidak pulang-pulang. Orang balik-balik, wedhusnya wis gemberan. Pas aku tiliki maringana, ada hanya aritnya sama kandinya saja yang tersisa.
Nggak ketemu jasadnya. Nggak ketemu jasadnya. Sampai sekarang, sampai saya mati dan menjadi seperti ini. Oh, jenengan manusia dulu nih. Iya. Korin berarti. Manusia. Oh iya manusia. Jenengan korinnya. Setelah saya menjadi seperti ini, saya sudah tidak menjadi manusia. Saya melihat suami saya di sana diperbudak. Setiap hari punggungnya dipecut. Kayak kebo menungsa. Berarti kau orang nulungi? Iya. Aku ora wani. Kalau jengkang kue. Medeni banget. Sakti mandraguna. Saben tahun menungsa. Setiap tahun dia mencari darah segar. Tetapi waktu itu memang suami saya sudah tua. Hanya saja kolon jengkang itu sudah mendapatkan banyak darah segar. Dia membutuhkan daging ataupun darah dari orang yang sudah memiliki umur. Alhasil suami saya yang menjadi korbannya. Sampai saat ini dia menjadi budak di sana. Siman Yasir itu. Iya. Berarti jenengan salah satu korban dari kejahatan Danyang Kolojegang. Kolon jengkang. Kolojegang. Kalau jegang, Hati-hati. Yud. Terima kasih informasinya. Yud, ya. Apa maning menungsa esi pada enom kayak koko pada. Ya saya sinom ya. Biasanya kolon jengkang senang banget, suka sekali sama manusia seumuran kalian. Ini melayani ujung gak seger lagi nih. Melayani luyu. Iya berarti mungkin Berarti gak segar apa mainnya Pak? Tidak juga seperti itu. Lah, katanya darah segar. Seperti ini. ini sap-sapan ini. Ya, saya sap-sapan ini Kak. Iya. Wedhuse langsung ngarit nandan Mas. Buat apa yuk itu yuk? Lengkot desit. Ini gepek nak. Ini tangannya. Dia digawa, ya, kulup. Digawa. Nek misalnya maringana, kalian mau menuju ke sungai dan melewati gedung itu. Kalian jawab saja dan sambil membuang ini. Masing-masing dari kalian memegang satu ini supaya aman, dijaga nang Gusti Allah. Amin. Amin. Ya, Sambetan apa, Yud? Iya, sambetan kulo. Temenan, eling-eling ngomongnya aku. Wengi-wengi ajak layar keluyur apa maring kali. Saya nggak kalian mau ke sungai, ya tolong kalian buang ini sambil menjawab permisi. Ya seperti itu. Saya tahu mereka sudah tua. Iya. Harusnya bisa membedakan sambetan sama alang-alang. Badang itu bersyukur. Ini juga kayak sambetan Mas. Berarti kalau misalkan kita ke daerah sungai situ, jawab saja dan buang ini. Iya. Dengan tujuan, dengan harapan supaya kolon jengkang itu tidak mengganggu kalian. Ya. Kalau begitu kenapa enggak bilang ke keturunannya jenengan tuh alang-alang ditandur di rumah biar tidak diganggu. Oh, saya memang memiliki keturunan dan saya sudah memberitahu ini untuk digunakan ketika melewati di daerah sungai. Ya. Tapi saya masih heran satu hal kan. Nah ini saya lagi mencari darah. Darah, Iya. darah. Cucu saya, si Pono, dia geger meminta darah, jaluk darah. Mohon maaf, Nek.
Kan nenek Korin, kenapa bersama cucunya, Nek? Aneh nanti. Cucu memang bukan cucu kandung saya. Saya merawatnya ketika dia masih bayi sampai saat ini. Dia masih anak-anak. Cucu nemu. Iya. Anu putu temon. Nutur. Memang dia geger njaluk darah. Angger ora dituruti gelebek gangsuran nang lemah. Aku tereng. Iya, Zaman-zaman kaya kiye nyambut gawe ya ora sara kanggo anu wis kisut kaya kiye. Ribut, tidak ada yang mau memakai saya untuk bekerja. Jadi saya bingung mencari darahnya di mana. Saya juga tidak tahu. Kalau ini sih di Kliworan ada biasanya di pasar. Saya tidak punya uang. Ngomong. Tidak boleh seperti itu. Itu bagus sih. Jangan membiasakan hal yang tidak diperbolehkan sehingga karena sudah terbiasa itu menjadi hal yang biasa saja, padahal itu sangat dilarang. Nah, saya dengarkan Pak Dangik. Pada kenyataannya nang zaman kiye menungsa hal sing haram biasane Sok ceramah malah batuk ini, yo. Terus satu di situ nanti dilanjut. Ya, suruh lanjut ini main ini pejangan ini. Terus biasane hal sing haram, hal sing dilarang agama siki keton biasa bae mereka sering dilakukan. Perlu ngati-ngati, perlu sadar diri. hal sing haram. Apa bae? Apa bae sih haram? Lah iki bocah pada pacaran pating sliver nang gini. Kayak haram kayak itu haram. Ya ujar-ujarmu kayak oli. Yo kene buktine anu ya oli. Pacaran tok, nek parek tok. Nek ngosi maring perbuatan zina. Cipokan padahal. Iya. Bener patirmu ke. Ini kan dicipokan sih. Lah nyambung tua ya nyong ngerti. Kisut-kisut boran nyong ngerti. Jadi dari zaman dulu ini bahasa ya. Lah, kan jenengan dulunya Jajal, siki kok weruh bocah cipokan ya kuwe nang ngene. Kok biasa bae apa wis. Loh, cipokan kono. ya kadang-kadang kalau di apa rurihin siapa Mbah? Garu-aruhi le. Ya kalau diomong itu malah Jawal dan jengkel. Itu karena hal yang dilarang agama sudah dibiasa dilakukan di masyarakat kita menjadi hal yang biasa, padahal itu sangat dilarang dan berdosa. Nggih, Nek, terima kasih banyak nih, Nek. Sangane apik ya. Ini terima kasih atas oleh-olehnya. Ya, dibawa. Kalau mau ke pinggir sungai, tolong dibuang sambil menjawab. Nggih. Monggo. Monggo. Assalamualaikum Waalaikumsalam Mbok Mi. warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Mbok. Yang Mi. Buyut Mi. Apa kena kerja? Ini. Parah. Nggih. Monggo. Loh. Sekarang itu hal Yang tidak biasa tapi dilakukan terus-menerus menjadi hal yang biasa gitu ya, Mas ya. Ini depan aku ngarit sing ngakeh. Cipokan itu haram. Yo, Pesan dari Buyut Mbok Mi. Mbok sama panggilan Iya, yo. Dasarnya aku mbak itu cipokan. Tadi dapat wejangan ya dikasih tahu ke sedulur le, siapa tahu kan ada ngajak nyantel kayak gitu, Bos. Jangan Hal seperti ini, Mbak, itu bisa menolong kita. Ya kan udah sekalian ini. Ya, maju lanjut. Janur itu janur. Urusnya Syaratnya kok. Bombong. Mau apa ngomong digaya kalau kerolang-alang, Dek?